Bab 3038. Menebus kesalahan. Saat menatap patung penguasa Xuancheng, Robin tiba-tiba berkata, "Tuan penguasa tiada batas, apa kamu melihat sedikit kemiripan antara patung itu dan Tuan Muda Ye?" Mendengar hal ini, penguasa tiada batas tersentak. Dia langsung mengamati dengan seksama. Sesaat kemudian, ekspresinya perlahan-lahan berubah menjadi terkejut. Seperti yang Robin katakan, memang ada kemiripan. Apa mungkin itu adalah adik Mile lagi? Memikirkan hal ini, penguasa tiada batas merasa agak kesal. Robin melirik penguasa tiada batas yang terlihat muram. Dia berkata, "Tuan penguasa tiada batas, Tuan Muda Ye sebenarnya bukan orang jahat." Penguasa tiada batas kembali tenang. Dia melirik Robin dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Setelah ragu-ragu sejenak, Robin berkata, "Kita sebenarnya bisa berteman dengan Tuan Muda Ye." Penguasa tiada batas terdiam. Tiba-tiba, Shen Ming berkata, "Tuan penguasa tiada batas, apa yang kamu khawatirkan?" Penguasa tiada batas berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Shen Ming dan Robin saling bertatapan sebelum buru-buru mengikutinya. Sesaat kemudian, ketiganya meninggalkan Xuancheng dan tiba di langit berbintang yang tak berujung. Pada saat ini, penguasa tiada batas menatap ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Dia berbisik, "Aku tahu kalian khawatir aku akan berkonflik dengan Raja Pengandal Dukungan." Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Saat ini, Raja Pengandal Dukungan tidak mematuhi aturan etika bela diri. Tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan Tuan Kebenaran Agung. Tentu saja, sekalipun dia mengikuti aturan, tidak ada yang bisa mengalahkannya." Robin menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan serius, "Tuan penguasa tiada batas, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Orang-orang di belakang Raja Pengandal Dukungan sudah tak terkalahkan. Jadi, mengapa mereka masih membiarkan Raja Pengandal Dukungan berkeliaran tanpa tujuan di berbagai alam?" Penguasa tiada batas menjawab tanpa sadar, "Jika dia tidak berkeliaran, bagaimana dia bisa mengumpulkan informasi?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. "Oh tidak, dia tidak bisa mengatakan hal itu. Jika dia mengatakannya, dia mungkin akan dijebak secara terang-terangan." Robin menatap penguasa tiada batas dan bertanya, "Mengumpulkan informasi?" Penguasa tiada batas mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan serius, "Apa kamu pikir Raja Pengandal Dukungan hanya berkeliaran tanpa tujuan? Tidak, ketika Raja Pengandal Dukungan berkelana kemana-mana, dia sedang membangun sebuah ketertiban baru. Sebuah dunia membutuhkan ketertiban baru, kedamaian, dan kasih sayang. Kamu mengerti?" Robin dan Shen Ming terlihat agak bingung. Penguasa tiada batas berkata, "Ayo pergi." Robin bertanya, "Pergi kemana?" Penguasa tiada batas menjawab, "Mengumpulkan informasi." Ketika dia selesai berbicara, ekspresinya tampak terkejut. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan waspada. Robin hendak berbicara. Namun, pada saat itu, ruang waktu di depan mereka bertiga tiba-tiba mulai bergetar hebat. Menyaksikan kejadian ini, penguasa tiada batas mengerutkan kening. Apakah perlu begitu picik? Pada saat itu, seorang pria paruh baya dari alam ilusi muncul di depan ketiganya. Setelah pria paruh baya itu muncul, dia menatap penguasa tiada batas dan tersenyum. "Tuan penguasa tiada batas." Penguasa tiada batas menatap pria paruh baya itu dan berkata, "Kurasa aku tidak mengenalmu." Pria paruh baya itu tertawa. "Kamu tidak mengenalku adalah hal yang wajar. Aku datang dari masa lalu." Masa lalu. Penguasa tiada batas menyipitkan matanya.
Masa lalu. Pria paruh baya itu tersenyum tipis. Pantas saja menjadi Destiny. Meskipun kita tidak pernah bertemu, kamu tahu tentang kami. Setelah terdiam sejenak, penguasa tiada batas bertanya, kenapa kamu datang mencariku? Pria paruh baya itu tersenyum. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan sekte masa lalu kami. Penguasa tiada batas langsung menggelengkan kepalanya untuk menolak. Aku tidak tertarik. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, tanah reruntuhan asali, Renatamu. Boom. Kekuatan dahsyat dan menakutkan langsung memancar dari tubuh penguasa tiada batas. Pada saat itu, Star Territory dalam jarak jutaan mil langsung mendidih. Shen Ming dan Robin sangat terkejut. Namun, pria paruh baya itu tetap tenang dan berkata, Tuan penguasa tiada batas, bergabunglah dengan kami dan dia bisa hidup kembali. Penguasa tiada batas menatap pria paruh baya tersebut. Kamu ingin menghancurkan sekte Taoisme. Pria paruh baya itu tertawa kecil. Tuan penguasa tiada batas, sudut pandangmu terlalu terbatas. Terlalu terbatas. Penguasa tiada batas terdiam. Pria paruh baya itu melanjutkan, Tuan penguasa tiada batas, kami sangat menghargaimu. Kalau kamu bersedia bergabung dengan kami, statusmu di sekte kami akan menjadi yang kedua setelah 3 orang. Selain itu, kami bersedia membantumu pergi ke tanah reruntuhan asali. Membantumu mendapatkan kembali cinta yang pernah hilang. Membantumu menebus penyesalanmu. Setelah hening sejenak, penguasa tiada batas berkata, aku punya satu pertanyaan. Setelah itu, dia mengibaskan lengan bajunya. Ruang waktu pun berputar dan penampakan Mile muncul di hadapannya. Penguasa tiada batas menunjuk ke arah Mile dan bertanya, apakah sekte masa lalumu saat ini mengincar orang ini? Pria paruh baya itu melirik Mile sembari mengerutkan kening. Apa kamu mengenal orang ini? Penguasa tiada batas menyimpulkan, kamu mengenalnya. Pria paruh baya itu berkata, orang ini adalah orang yang ingin dibunuh oleh sekte masa laluku. Mendengar hal ini, penguasa tiada batas menghela napas pelan. Mereka yang mengikuti jalan yang berbeda tidak dapat berbagi tujuan yang sama. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk berjalan pergi. Alis pria paruh baya itu berkerut, Tuan penguasa tiada batas, era ini akan segera berubah. Apa saat ini kamu yakin tidak akan membuat pilihan yang menguntungkan dirimu sendiri? Penguasa tiada batas menjawab tanpa menoleh ke belakang. Tidak melakukan apa-apa adalah pilihan yang paling menguntungkan. Pria paruh baya itu berkata dengan perasaan panik, kami adalah kesempatan terakhirmu. Di kejauhan, penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak. Tanah reruntuhan asali. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat pria paruh baya tersebut. Apa kamu benar-benar berpikir tempat itu bisa menghentikanku? Sungguh konyol. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi ke kejauhan. Robin dan Shen Ming buru-buru mengikutinya. Di tempatnya, pria paruh baya itu tampak terdiam saat menyaksikan penguasa tiada batas pergi. Di ujung langit berbintang, Robin berjalan cepat ke samping penguasa tiada batas dan bertanya, Tuan penguasa tiada batas, apa kamu benar-benar bisa masuk ke tanah reruntuhan asali? Penguasa tiada batas menjawab dengan santai, tidak. Robin merasa bingung, lalu, apa yang kamu lakukan barusan? Penguasa tiada batas melirik Robin dan berkata, apakah bertindak keras adalah sebuah kejahatan? Robin tidak menanggapi. Shen Ming ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan penguasa tiada batas, Renatamu yang disebutkan orang tadi. Penguasa tiada batas berkata dengan lirih, istriku. Istri. Robin dan penguasa tiada batas saling bertatapan. Penguasa tiada batas melamun saat menerawang jauh ke langit berbintang. Shen Ming bertanya dengan nada serius,
Tuan penguasa tiada batas, berapa banyak istri yang kamu miliki? Penguasa tiada batas berkata, hanya satu. Robin berkata sembari menyatukan kedua telapak tangannya, Tuan penguasa tiada batas, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin istrimu? Penguasa tiada batas tertawa pelan. Robin, apa menurutmu aku hebat? Robin mengangguk. Hebat kedua setelah Raja Pengandal Dukungan. Penguasa tiada batas terdiam sejenak sebelum berkata, tidak, aku tidak layak dibandingkan dengan Raja Pengandal Dukungan. Robin tertegun. Penguasa tiada batas melanjutkan, dulu saat aku masih muda, aku percaya bahwa aku bisa mengendalikan takdirku. Aku merasa tidak terkalahkan dan berpikir bahwa aku luar biasa. Kenyataannya, aku hanyalah pion di tangan orang lain. Dia tertawa kecil sambil mencela diri sendiri. Hanya setelah mengalami kenyataan pahit dalam hidup, baru aku menyadari betapa tidak berartinya diriku. Robin menghela napas dengan pelan. Tuan penguasa tiada batas, aku tidak tahu kamu pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Penguasa tiada batas berkata, masa-masa itu cukup sulit. Tidak seperti Raja Pengandal Dukungan yang sekarang. Dia tampaknya memiliki perjalanan yang mudah. Di masaku dulu, aku hanya mengalami masa-masa sulit sesekali. Ekspresi Robin tetap tertegun. Tiba-tiba, Senming bertanya, Tuan penguasa tiada batas, apa yang dimaksud dengan sekte masa lalu ini? Setelah terdiam cukup lama, penguasa tiada batas berkata, itu adalah kekuatan yang ada di masa lalu. Aku tidak tahu secara spesifik. Aku juga tidak tertarik dengan mereka. Robin bertanya dengan bercanda, lalu, apa yang membuatmu tertarik? Penguasa tiada batas melirik ke arah Robin dan berkata, berpura-pura kuat. Robin tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, penguasa tiada batas mengerutkan keningnya saat dia menoleh ke samping. Tidak jauh dari tempatnya, pedang Tao tiba-tiba berhenti. Saat pedang Tao tersebut menghilang, seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Setelah melihat pemuda ini, penguasa tiada batas dan teman-temannya tertegun. Pemuda itu melihat penguasa tiada batas dan kelompoknya. Dia juga agak terkejut. Kemudian, dia tersenyum saat berkata, Tuan penguasa tiada batas. Pemuda ini ternyata adalah Mile. Mile juga tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa tiada batas dan teman-temannya di sini. Hal ini benar-benar terlalu kebetulan. Penguasa tiada batas melirik Mile tanpa mengatakan apapun. Robin menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Mile, takdir benar-benar luar biasa. Di Star Territory yang luas, kita semua bisa bertemu seperti ini. Ini benar-benar pertemuan yang beruntung. Mile tersenyum tipis. Memang, ini adalah pertemuan yang beruntung. Kemudian, dia melihat ke arah penguasa tiada batas dan bertanya, Tuan penguasa tiada batas, kemana tujuanmu? Penguasa tiada batas melirik sekilas ke arah Mile dan berkata, dunia Sengu. Mile agak terperangah. Dia lantas berkata sambil tersenyum, itu kebetulan. Aku juga berencana untuk menjelajahi dunia Sengu. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lebih suka tidak pergi denganmu. Mile bertanya, kenapa? Penguasa tiada batas menatap Mile dan berkata, sejujurnya, kamu tidak terlihat menyenangkan. Mile berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau kita berkelahi? Mendengar hal ini, Robin dan Senming tercengang. Mile yang masih muda ini menantang penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas menatap Mile dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang pertarungan yang adil? Mile tersenyum. Tentu saja. Penguasa tiada batas mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu akan menyerang lebih dulu.
Kalau kamu bertanya-tanya kenapa aku membiarkanmu menyerang lebih dulu, aku dapat memberitahu kamu sebelum bertarung. Karena jika aku menyerang lebih dulu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Setelah menjeda kalimatnya sejenak, penguasa tiada batas melanjutkan. Aku akan berterus terang, kamu tidak masalah dengan hal ini, kan? Miley tersenyum. Sama sekali tidak. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. Tuan penguasa tiada batas, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Saat adikku muncul saat itu, kenapa kamu? Oh, tidak, maksudku, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku mau memperkenalkan adikku padamu. Tapi, saat aku berbalik, kamu sudah pergi. Robin dan Senming saling bertatapan. Kemudian, mereka melangkah mundur secara naluriah. Penguasa tiada batas menatap Miley dan berkata, kuharap tubuh kuno milikmu sekuat kata-katamu. Tubuh kuno. Setelah mendengar sindirannya, alis Miley berkerut. Bagaimana orang ini tahu bahwa dia telah berkultivasi tubuh kuno? Pada saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, karena kamu tidak menyerang lebih dulu, aku yang akan melakukannya. Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Dari kejauhan, Miley tiba-tiba berkata, tunggu. Penguasa tiada batas berkata sambil menyeringai, aku menunggu ibumu. Saat dia hendak menyerang, ruang waktu di atas kepalanya tiba-tiba terbelah. Sesaat kemudian, pedang Tao langsung meluncur ke arahnya. Penguasa tiada batas menyipitkan matanya. Dia juga membalas dengan pukulan yang kuat. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Sesaat kemudian, penguasa tiada batas terdorong mundur sejauh jutaan mil oleh pedang Tao. Senming dan Robin terkejut. Miley melirik ke kejauhan dan berkata, bermain-main ya bermain-main saja. Tapi, jangan bercanda tentang keluargaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Penguasa tiada batas tercengang. Bersambung.